Halo semuanya, di video kali ini aku mau share cara menjadi dropshipper sukses. Oke, sebagai disclaimer aja, saya sendiri di sini masih merasa belum sukses. Lah, kenapa terus kok malah ngebuat tutorial cara menjadi dropshipper sukses sedangkan yang ngasih tutorial masih belum sukses? Oke, jadi gini, definisi sukses setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang omsetnya puluhan juta sudah merasa sukses. Ada juga yang omsetnya sudah ratusan juta tapi masih merasa belum sukses. Jadi definisi sukses setiap orang itu berbeda-beda ya. Kalau saya sendiri, omset saya sekarang itu adalah segini. Nah, itu adalah salah satu screenshotan dari salah satu toko di Shopee saya ya. Omsetnya sekitar segitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman nih yang ada yang nonton ya, yang omsetnya lebih besar, terus merasa wah, kalau omset segitu mah kecil, masih gedean omset saya ya, kalian bisa close aja video ini ya. Tapi kalau saya sendiri misalnya walaupun omset saya lebih besar, terus saya belajar dari omsetnya yang lebih kecil, maka saya akan tetap belajar. Karena belajar bisa ke siapa saja, asalkan tipsnya itu bermanfaat dan nggak menyesatkan. Dan ini juga tips-tips yang saya bagikan itu berdasarkan pengalaman alias sudah saya lakukan di toko saya. Oke, sekarang kita lanjut pembahasannya ya. Tapi sebelum itu, di sini saya akan jelaskan dulu nih poin-poin yang akan kita jelaskan di video kali ini. Oke, untuk poin pertama yaitu nanti kita akan jelaskan apa itu dropship ya. Terus poin yang kedua yaitu adalah alur dropshipper. Jadi untuk poin pertama sama poin kedua ini adalah tentang basic ya. Lalu selanjutnya untuk poin ketiga baru nih kita akan ngasih tahu tips-tips menjadi dropshipper sukses. Lalu untuk poin yang keempat yaitu adalah cara riset produk. Karena untuk dropshipper tentu saja kita harus memperhatikan produk yang mau kita jual. Terus poin yang kelima yang akan kita pelajari yaitu adalah cara riset supplier. Jadi untuk poin-poinnya seperti itu yang akan kita bahas di video kali ini ya. Jadi udah detail dan juga lengkap. Oke, sekarang kita langsung aja bahas satu persatu. Let's go. Oke, kita awali yang pertama yaitu dengan penjelasan apa itu dropship. Dropship sendiri adalah model bisnis yang sebenarnya itu dari dulu sudah ada. Cuma namanya itu makelar ya. Jadi kurang lebih model bisnis dropship ini samalah dengan yang makelar. Cuma bedanya kalau makelar itu biasanya produknya tanah ya, dan channel distribusi dan marketingnya itu di offline. Sedangkan kalau untuk dropship ini produknya fisik dan channel distribusinya itu pakai online. Jadi kurang lebih model bisnisnya sama, cuma kayaknya channel distribusi sama produknya aja yang berbeda. Oke, jadi itulah bisnis model dropship alias penjelasan apa itu dropship. Oh ya, model bisnis dropship sendiri ini itu bisa jalan kalau ada beberapa faktor nih. Pertama adalah konsumen, lalu yang kedua adalah produk, terus yang ketiga adalah supplier, yang keempat adalah channel penjualan atau channel distribusi, lalu yang kelima yaitu adalah pihak ekspedisi atau pengiriman. Nah, jadi kalau misalnya 5 ini salah satunya itu nggak ada gitu ya, maka bisnis model dropship nggak bakalan bisa jalan. Entah itu customernya yang nggak ada atau mungkin produknya nggak ada ya, tentu saja nggak bisa jalan gitu ya bisnis model dropship. Jadi bisnis model dropship bisa jalan kalau ada 5 faktor itu tadi. Oke, kalau misalnya kalian udah paham apa itu dropship, sekarang kita masuk ke penjelasan alur bisnis dropship. Untuk alur bisnis dropship sendiri itu masih ada hubungannya sama beberapa faktor untuk menjalankan bisnis model dropship tadi, yaitu customer, produk, supplier, biaya ekspedisi, sama channel penjualan ya. Jadi gini guys, untuk alur bisnis dropship sendiri itu konsumen beli produk di tokonya dropshipper. Terus dropshipper akan ngeproses pesanannya dan mendapatkan invoice. Buat yang belum tahu invoice itu apa, invoice adalah data-data barang yang dibeli customer, kayak nomor teleponnya customer, nama pembeli atau nama customer, terus juga alamatnya customer, sama barang yang dibeli sama customer. Jadi invoice itu data-datanya lah. Nah, setelah dropshipper itu mendapatkan invoice, selanjutnya dropshipper akan ngasih invoice-nya ini ke supplier. Nanti setelah dikasih ke supplier, supplier akan nge-packing barang yang dibeli tadi dan dia akan mengirimkan ke pihak ekspedisi. Lalu pihak ekspedisi akan mengirimkan ke pihak atau ke rumahnya customer. Jadi alurnya itu seperti itu, dari customer beli produk ke tokonya dropshipper, dropshipper akan ngirim invoice-nya ke supplier, supplier akan ngirim barangnya ke ekspedisi dan ekspedisi akan mengirimkan barangnya ke rumahnya customer. Jadi muter gitu guys ya untuk alurnya sendiri. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya untuk penjelasan alur dropship. Kalau misalnya kalian masih belum paham, kalian bisa tonton aja videonya ulang. Oke, nah sekarang kita masuk nih ke pembahasan ketiga, yaitu adalah tips jadi dropshipper sukses. Tapi sebelum aku bagikan nih tips jadi dropshipper sukses, di sini aku mau kasih tahu kalian dulu, buat kalian yang mau mendapatkan materi-materi gratis tentang jualan online, khususnya jualan di marketplace, kalian bisa join channel Telegram saya.
Untuk joinnya kalian bisa klik aja link di deskripsi atau di pin komen. Oke, karena di sana saya biasanya sering ngebagiin materi-materi tentang jualan. Oke, jadi tunggu apa lagi, silahkan langsung aja join channel Telegram ya. Let's go. Nah, sekarang nih kita bahas tips jadi dropshipper sukses. Untuk menjadi dropshipper sukses sendiri, itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah produk yang kalian jual. Nah, produk ini adalah salah satu hal yang penting sebagai dropshipper. Karena kalau misalnya produk kalian itu jelek, maka bakalan susah untuk dijual. Walaupun kalian udah optimasinya gitu ya, produknya udah dioptimasi, foto judulnya udah dioptimasi, terus budget iklannya juga udah gede gitu, maka masih bakalan susah kalau misalnya produk kalian itu jelek. Jadi produk ini perlu diperhatikan kalau bisa nyari produk itu yang bagus. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu kalian perhatikan untuk menjadi dropshipper sukses yaitu adalah supplier. Nah, supplier ini adalah salah satu nyawanya dropshipper. Kalau misalnya supplier kalian itu jelek, maka toko kalian bakalan susah untuk berkembang guys. Entah itu berkembang penjualannya atau mungkin omsetnya ya. Jadi usahakan juga selain produknya bagus, suppliernya juga bagus ya. Nanti kita akan bahas tuh gimana cara riset produk sama riset supplier ya setelah yang satu ini. Tips selanjutnya yaitu adalah optimasi produk dan juga optimasi toko kalian. Jadi salah satu faktor untuk menyebabkan produk kita itu rame adalah dengan cara dioptimasi. Begitupun juga untuk menyebabkan toko kita itu rame adalah dengan dioptimasi. Entah itu kalau misalnya optimasi produk kayak dioptimasi judulnya, optimasi fotonya ya, optimasi deskripsinya. Intinya kita perlu optimasi nih untuk supaya toko kita itu rame. Nah, untuk cara optimasi sendiri itu kalian bisa tonton aja video saya di pojok kanan atas ini ya. Karena di sana saya sudah bahas ya tentang gimana cara optimasi produk dan juga optimasi toko. Saya nggak bahas di sini karena nanti takutnya videonya bakalan kepanjangan. Oke, nah sekarang kita masuk ya ke cara riset produk nih. Untuk riset produk sendiri, kalian bisa langsung aja ke shopee.co.id. Setelah itu kalian ketik aja nama produk yang mau kalian jual ya. Kalian ketik aja. Terus setelah itu kalian filter nih, filter yang terlaris. Nah, nanti bakalan ke filter tuh produk-produk yang penjualannya paling banyak. Nah, di sini kalian bisa pilih nih produk-produk yang mau kalian jual. Karena di sini sudah terbukti kalau produk ini tuh terlaris gitu ya, udah banyak penjualannya. Nah, setelah kalian filter nih terlaris, kalian bisa lihat di situ ya, nanti akan ke filter otomatis produk-produk yang penjualannya paling banyak. Kalian bisa jual tuh produk-produk yang penjualannya paling banyak dari situ tadi. Cuma biasanya untuk produk-produk yang terlarisnya itu di paling atas itu tadi tampilannya, biasanya kompetitor atau yang jualan produk itu sudah banyak. Nah, terus gimana tuh biar kita jualan produk yang kompetitornya masih dikit? Kalian tinggal scroll aja ke bawah ya, ke bawah. Nah, nanti kalian bisa jual-jual yang di bawah-bawah situ tuh produk-produknya, biar nggak bersaing dengan produk-produk yang udah banyak kompetitornya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu tadi ya untuk riset produk. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian itu meriset produk. Pertama, pastikan produk kalian itu market size-nya atau ukuran pasarnya itu gede. Nah, untuk cara riset market size itu kalian tinggal ke fitur iklanku Shopee ya. Di situ kalian tinggal ketik aja nama produk yang kalian jual, lalu kalian tinggal klik enter. Nah, maka di situ akan ada volume pencarian. Nah, di volume pencarian itu kalian bisa tahu tuh kira-kira ada segini orang yang mencari produk kita. Jadi itu bisa dijadi patokan untuk market size di produk kita. Oke, jadi seperti itulah cara cek market size. Yang kedua yang perlu kalian perhatikan yaitu adalah profitnya. Jangan sampai kalian itu jualan produk yang profitnya kecil, ya nggak nutup biaya-biaya di marketplace, kayak nggak nutup biaya admin, biaya budget iklan, biaya promosi. Nah, nanti kalau misalnya profit kalian nggak nutupin, ya bakalan rugi gitu ya. Jadi carilah produk yang profitnya itu lumayan gede, yang bisa nutupin biaya-biaya admin, biaya budget iklan, dan biaya-biaya lainnya di marketplace ya guys. Oke, nah terus gimana caranya mencari produk yang profitnya itu gede? Nah, ini ada hubungannya nih untuk poin yang ketiga yang perlu kalian perhatikan, yaitu adalah carilah produk yang kompetitornya itu dikit. Biasanya untuk menjual produk yang profitnya itu gede, kita harus mencari produk yang kompetitornya itu kecil. Oke, paham ya? Profitnya gede, kompetitornya kecil. Jadi carilah produk yang seperti itu guys. Karena kalau misalnya kompetitornya itu banyak gitu ya, maka biasanya udah hancur-hancuran harga tuh. Jadi kalian nggak bisa pasang profit yang gede. Jadi carilah produk yang kompetitornya kecil biar kalian bisa dapat profit yang gede. Oke, sekarang kita lanjut lagi cara riset supplier ya. Kalau misalnya kalian udah riset produk dan mudah-mudahan kalian sudah menemukan produk yang bagus, sekarang kita tinggal cari aja suppliernya. Oke, saya akan jelaskan dulu beberapa hal yang perlu kalian perhatikan untuk meriset supplier.
Yang pertama, pastikan supplier kalian itu fast respon. Nah, ini fast respon ini penting banget ya. Kalau misalnya ada apa-apa gitu di toko kalian, entah itu ada masalah komplain dari pembeli atau mungkin masalah pengiriman, kalian bisa langsung chat si supplier. Kalau misalnya supplier kalian itu nggak fast respon dalam chat, ya bakalan susah untuk menyelesaikan masalah itu tadi ya. Jadi penting banget guys untuk mencari supplier yang fast respon. Terus kedua yaitu adalah carilah supplier yang mau bertanggung jawab. Nah ini nih, supplier yang mau bertanggung jawab itu dalam artian dia mau mengganti rugi kalau misalnya produknya rusak di jalan, dan dia juga mau menerima retur kalau misalnya si pembeli itu minta retur. Nah kalau bisa carilah supplier-supplier yang kayak gini ya, yang mau bertanggung jawab. Karena ada sebagian supplier yang nggak mau bertanggung jawab, kayak dia nggak mau nerima retur, dia juga nggak mau gantiin produk yang rusak di jalan, kayak gitu-gitu tuh. Jadi carilah supplier yang mau tanggung jawab ya guys. Nah untuk riset suppliernya sendiri, pertama kalian bisa gunakan Baleo Mall ya. Untuk teman-teman yang udah join Baleo Mall, kalian bisa langsung aja cari supplier di situ di Baleo Mall. Karena di Baleo Mall itu sudah lengkap suppliernya dan juga harganya lebih murah. Karena khususnya untuk supplier yang eksklusif ya, itu harganya ada tanda tangan kontrak sama Baleo Mall-nya. Jadi ada kerjasama, dia disuruh ngejual barang lebih murah dibandingkan dengan yang ada tokonya di marketplace. Jadi kalian bisa terjamin tuh harga-harganya. Jadi profitnya udah gede gitu ya. Kalian bisa join Baleo Mall. Nah kalau misalnya buat kalian yang masih belum join Baleo Mall, kalian bisa riset aja di Tokopedia kalau nggak di Shopee ya guys. Untuk cara risetnya kalian bisa tonton aja video saya ya. Klik aja di pojok kanan atas, karena di sana saya sudah jelaskan lebih detail dan lengkap. Kalau saya jelaskan di sini nanti durasinya bakalan kepanjangan. Jadi kalian bisa tonton aja di situ. Oke, untuk cara riset produk dan juga supplier. Oke guys, jadi seperti itulah tadi ya cara menjadi dropshipper sukses. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan ngebantu penjualan teman-teman supaya lebih naik lagi ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.